masuk Rahma. Ya, Bu. Silakan duduk. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Duduknya udah nyaman? Iya, udah, Bu. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke proses konselingnya, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ibu dulu perkenalan, nama Ibu Dewi Kurnia. Ibu biasa dipanggil Ibu Dewi. Saat Ibu sedang berkuliah di Universitas Jambi di bimbingan dan konseling, jurusan bimbingan dan konseling. Nah, sekarang silakan Rahma untuk memperkenalkan dirinya lebih detail lagi. Perkenalkan, nama saya Rahma, Bu. Saya dari Simangkuan. Saya bersekolah di SMP Negeri 19 Tanjung Timur. Dan sekarang alhamdulillah sudah mau masuk ke sekolah SMK. Oh, sekarang sudah lulus dan berarti kelas 3. Iya. Oke. Sebelumnya Rahma sudah pernah melakukan konseling atau baru pertama kali? Sebenarnya saya belum, Bu, ini baru pertama kali. Nah, tapi sebelumnya udah pernah mendengar belum konseling itu apa? Sudah. Kalau yang saya tahu sih, Bu, konseling itu antara satu orang dengan individual atau baik pun 2 orang gitu, ya, sering curhat-curhatan satu sama lain. Ya. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu pengertian dari bimbingan konseling ini. Bimbingan konseling ini adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor. Saya sebagai konselor dan diberikan kepada klien Rahma. Nah, di mana konselor ini membantu Rahma untuk menyelesaikan masalah yang sedang Rahma hadapi. Sudah mengerti? Nah, di dalam konseling ini ada 3 asas. Nah, asasnya itu ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Nah, asas kerahasiaan ini di mana nanti saya akan merahasiakan, menjaga rahasia Rahma dari siapapun itu tanpa sepersetujuan Rahma. Saya tidak akan membocorkannya tanpa sepersetujuan Rahma. Nah, yang kedua yaitu ada asas keterbukaan, di mana Rahma nanti menceritakan masalah Rahma tanpa ada yang tutup-tutupi. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana Rahma ini datang ke sini dengan sukarela atau ada dorongan dari orang lain? Kalau Rahma sih datang karena kehendak Rahma sendiri. Berarti sukarela ya datang ke sini. Sudah mengerti? Ya, sudah. Nah, ada tujuannya dalam bimbingan konseling ini, di mana tercapainya tujuan dari penyelesaian masalah. Itu. Ya. Sudah paham? Ya. Nah, kita buat komitmen waktu dulu. Nah, kira-kira berapa waktunya? Berapa lama waktunya? Mau 30 menit atau 45 menit atau mau kurang dari itu? Kalau bisa sih 30 menit aja. Ya, 30 menit aja ya. Nah, apakah Rahma sudah siap untuk menceritakan masalah Rahma? Ya, Bu, saya siap. Sudah siap, oke. Silakan menceritakan masalah Rahma. Jadi sebenarnya begini, saya mempunyai 8 orang sahabat yang bernama ada Fitri, Mawar, Nana, Saroh, Sari, Samnur, dan juga Harimah. Dan dimana para sahabat saya itu mempunyai karakteristik masing-masing ya setiap orang. Tapi ada satu yang nggak suka gitu kan, nggak suka kalau saya itu dekat sama sahabat saya yang lain. Kan banyak juga sih ada sahabat online, sahabat kenal, sahabat dekat tadi kan. Jadi saya itu yang itu kurang dekat sih sama si saya, kan baru-baru ini aja masuk bulan, baru dekat sama mereka. Yang lainnya udah ada dekat dari pas itu, yaitu sama Mawar. Kalau sama Sari baru masih belajar Bu. Jadi saya juga nggak tahu kalau sifatnya dia begitu. Jadi ya kan kemarin saya ke rumah sahabat Bu, jadi saya sempat foto-foto gitu kan.
gitu kan. Lalu dia apa ya, dia tuh kayak ngancam saya gitu kan Bu. Dia bilangnya tuh gini, adanya apakah ini yang dinamakan sahabat gitu kan, kata si Sarika gitu. Lalu kan apa, Ama kan juga pernah ngajak dia kan buat ke rumah Sarah lebaran kan, tapi yang lain itu juga nggak mau, termasuk dia nggak mau kan, kami juga punya grup WA kan Bu. Jadi yang lain itu nggak bisa, jadinya ya Ama sendirian gitu kan pergi, daripada nggak ada datang sama sekali. Kalau datang ke rumah orang itu pasti orang tuh juga nggak meladeni Ama gitu kan, kalau Ama datang sendiri. Jadi ya saya datang ke rumah Saro, saya sempat foto-foto gitu kan. Terus dia bilang gitu tadi Bu. Terus kan semalam udah ada di bincang saya kan gitu. Tapi dia malah nyanggap gitu kan Bu. Kalau pergi sendiri kenapa nggak bilang gitu kan? Kan lewat depan rumah juga gitu kan. Kan. Tapi kan nggak enak juga kan kalau mau singgah takutnya dia nggak ada gitu. Kalau rumahnya juga tutup sih Bu pas saya lewat. Jadi ya nggak sempat singgah gitu kan. Kalau sore itu pulangnya kan sore dari rumah Saro, jadi nggak sempat juga singgah, udah malam juga kan Bu. Jadinya ya dia tuh orangnya sensitif banget, kan dia pernah buka handphonenya saya kan Bu. Jadi saya tuh punya sahabat online gitu. Jadi itu tuh punya nama panggilan sendiri gitu kan Bu. Nama panggilan kesayangan mungkin. Iya gitu kan. Nama panggilannya juga ada sih Bu. Kan mukanya saya sama mukanya si saya itu hampir kembar gitu kan. Jadi nama itu kembaran WA-nya saya. Jadi yang sahabat online saya itu udah dekat banget gitu kan, udah selalu ada buat saya gitu kan. Kalau pas saya butuh dia selalu ada, dia selalu ngasih saran buat saya. Tapi seharinya ini tuh nggak mikirin saya gitu kan. Apalagi pas belajar itu dia minta tunjukin ya saya ajarin gitu kan, walaupun lewat WA gitu kan. Kadang juga dia minta apa namanya itu soal ujian apa jawabannya gitu kan Bu. Sampaikan. Iya. Kadang saya berikan gitu kan Bu. Kalau malam-malam itu kan belajar sama-sama gitu walaupun di grup, tapi tetap dia nggak ngerti gitu Bu. Emang kayaknya itu nggak ada niatan belajar gitu. Jadi saya tuh maunya nyontek aja gitu. Tapi saya tuh karena saya nggak mau beri, dia marah gitu. Jadi saya bingung nih Bu mau ngapain. Itu sensitif banget sih Bu gitu kan. Pas saya punya sahabat online dia marah. Kadang tuh juga dia yang balas chatnya sahabat online saya tuh. Jadi kan salah tingkah gitu kan. Katanya ini si saya yang balas apa bukan gitu kan. Huruf perkataan yang diberikan sama si saya beda juga kan kalau di chat online. Jadi saya bingung sih mau harus ngapain, ini sensitif banget. Kalau saya perlu sama dia tuh nggak ada gitu kan. Kayaknya juga nggak mau ngertiin gitu. Jadi bingung gitu mau ngapain. Pas punya sahabat dekat yang baru aja dia nggak boleh cemburuan gitu sih Bu. Tapi pas dia dekat sama yang baru, tapi saya nggak gitu ya kan Bu. Ya bingung deh sekarang tuh mau ngapain gitu. Sekarang dia masih seperti itu. Iya sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Jadi apa namanya Sari. Nah, Rahma punya berapa? 8 orang sahabat. Nah, saya ini termasuk salah satunya. Jadi itu pernah jalan-jalan apa mau lebaran apa gimana? Ya jalan-jalan buat lebaran itu kan ke rumah teman-teman. Tapi dia juga kan dia nggak bawa motor gitu kan, dia sama yang di sebelah kiri juga gitu kan. Jadi dia nebeng gitu kan Bu. Jadi pas malam itu di chatnya katanya kamu mau ikut aku nggak gitu kan, besok jalan-jalan. Aku bawa motor sendiri nih, jadi gitu kan. Jadi pas besok harinya lebaran jalan-jalan ke rumah teman-teman itu tadi, dia nggak bawa motor gitu kan. Jadi saya ikut yang lain, dia nggak boleh juga. Jadi bingung deh mau ngapain. Dia seperti posesif gitu ya. Nah, teman-teman Rama yang lain gimana? Yang lain sih baik sih Bu. Yang lain itu selalu ngertiin Bu, selalu kasih kabar gitu kan, saling support gitu Bu. Jadi yang lain tuh nggak ada pengaruh sih, misalnya Rahma foto sama dia ya udah sama dia aja. Kalau Rahma foto di depan sahabat Rahma yang lain, di depan Sari itu pasti juga cemburu katanya kan.
giliran Rahma mau foto sama dia, nah, dia bilangnya gini, Bu, masih mau foto sama aku gitu kan katanya. Jadi ya difoto sih, foto aja gitu kan, walaupun agak cemburu. Tapi dia seperti posesif gitu, terus dia jadi dia nggak boleh Enggak boleh. berteman dengan yang lain. Iya, nggak boleh. Harus sama dia. Apalagi kan SMK kan sama jurusan itu kan dulu kan apa dulu ada dari Sungai Toman, dari Menjawa dulu kan yang sekolah, ada yang satu kelas juga kan sama kami itu kan. Jadi bingung kalau duduknya sama dia, tapi kalau dia mau sama yang lain ya nggak tahu juga. Tapi kalau orang duduknya sama yang lain pasti dia marah. Nah, jadi Rama ini ngerasa dia tuh cuma mau berteman dengan Rahma, tapi Rahma ngerasa kalau dia manfaatin Rahma. Nggak ada sih, dulu kan dia udah sahabat Rahma, jadi sahabat gitu kan, jadi harus gitu. Dia sering tadi Rahma bilang kan dia nanya tugas apa gimana gitu kan, terus setiap dia nanya apa dia membutuhkan Rahma pasti Rahma nolong. Sedangkan Rahma membutuhkan dia nggak bisa nolong gitu. Itu nggak bisa nolong tuh karena apa? Dia nggak dikasih sebuah alasan apa itu tuh memang apa ya gimana ya, alasannya tuh memang masuk akal gitu. Ya kadang kan kamu tuh beda kelas tuh kan Bu, tapi kan gurunya sama, mata pelajarannya kalau online kan sama juga tuh. Ya pasti tugas yang diberikan juga sama gitu kan Bu. Ya nggak tahu juga sih, tapi alasannya katanya kita tuh beda kelas gitu kan Bu, jadi katanya nggak sama. Tapi pas Rahma nanya sama kelas yang lain lagi yang nggak sekelas sama Rahma tuh soalnya sama yang punya Rahma, tapi nggak tahu apa dia nggak ngerti apa dia memang nggak mau kasih tahu kan. Terus kalau misalnya dia nanya tuh, tadi kan dia bilang kalau misalnya soal yang dia minta contek Rama misalnya minta tolong lah gitu kan, tolong ini gimana caranya gimana, terus dia bilang soalnya itu nggak sama dengan kelas Rama, sedangkan Rama nanya dengan kelas lain itu sama. Nah pas dia minta jawaban gitu dia lagi membutuhkan Rama minta jawaban gitu, nah itu soalnya sama. Iya Bu, sama, cuman nggak tahu juga ya kalau misalnya soalnya memang berbeda, pasti dia suatu saat nanti pasti ada juga soalnya seperti itu. Jadi saya kasih aja gitu kan Bu, daripada dia marah ya dikasih gitu. Jadi Rama gimana ya, Rama masih ya biasa aja gitu menurut dia, walaupun dia nggak mau berbalik gitu dengan Rahma, bukan udah nolong dia nggak mau nolong gitu dia kan. Nah jadi intinya gitu Rahma punya sahabat nih namanya Sari kan. Nah jadi Sari ini posesif sekali dengan Rahma, sedangkan Rahma punya teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Nah mungkin kalau misalnya menurut Rahma nih kenapa dia seperti itu? Ya karena kan beda kelas tuh Bu, jadi kan dia cemburuan kalau Rahma misalnya dekat sama yang baru gitu kan, misalnya sekelas Rahma yang baru, tapi kan udah dari kelas 7 kan gitu kan, orang-orangnya itu aja gitu kan. Tapi Rahma itu pernah sekelas sama dia tuh waktu kelas 7 dan 8. Waktu kelas 7 itu Rahma memang nggak berteman sih sama dia, karena dia punya juga orang yang baru gitu kan. Jadi waktu kelas 8 itu orang yang baru itu beda kelas sama dia, nah itu pasti itu beda kelas sama dia, jadi dia tuh dekat itu sama si Nana. Pas sama si Nana itu Rahma kan pindah kelas dulu, pindah kelas sebenarnya Rahma itu kelas 8B, karena nama Rahma di kelas 8B itu ada 2, jadi Rahma pindah ke kelas 8A. Jadi saat itu ada kelas 8A. Itu kan Rahma dekatnya sama saya, kan Rahma itu pernah sekelas buat sama dia, kelas 7 sama kelas 8. Jadi kelas 7 itu dia tuh dekatnya tuh sama si Hasti, jadi Rahma tuh belum kenal sama dia kan, walaupun dia satu kelas. Jadi makin lama tuh makin kenal gitu kan, tapi dia masih dekatnya tuh sama Hasti, memang dia sahabatannya tuh sama Hasti. Jadi waktu kelas 8 itu Rahma itu sebenarnya 8 deh Bu, sekelas sama Mama dan juga Fitri. Tapi Rahma itu di kelas 8 itu Rahma itu namanya itu ada 2 gitu kan Bu.
emang Rahmanya ada 2 orang di dalam kelas 8B. Jadi Rahma yang harus pindah ke kelas 8A. Kelas 8A itu ada si Sari, Nana sama Saro. Dan disitulah Rahma mulai kenalan gitu kan sama si Sari sama Nana. Tapi Rahma itu masih dekatnya sama Saro karena Saro itu kan pintar gitu kan Bu. Nah dia baik juga gitu kan, saling ngertiin. Dan Rahma duduknya sebangku gitu sama Saro. Tapi pas kelas 9 ini emang beda kelas sih Bu, tapi kan udah sahabatnya tuh Udah lama. iya, dari kelas 8 gitu kan sahabatannya. Jadi ya dia cemburu gitu kan. Tapi Rahma itu cuma satu kelas 9-nya itu sama si Mawar juga Fitri. Tapi nggak tahu juga kenapa dia cemburu sama temennya sama si Fitri teman dia. Ya kan namanya juga beda kelas, kita nggak tahu dia mikir yang enggak tentang Rahma gitu kan. Dia sekelasnya sama Nana dan juga Nur. Jadi pas dia duduk sama Nur, Rahman biasa aja gitu kan Bu, tapi nggak tahu sih dia bilang apa sama Nur kalau Rahman ini gimana gitu kan, apa Rahman itu macam-macam gitu kan. Kamu nggak tahu, tapi mungkin banyak sih rahasia dia tentang Rahma itu kan Bu. Jadi Rahma diamnya aja gitu Bu sampai sekarang. Ya nggak tahu juga sih kalau di kelas SMP nanti gimana gitu kan Bu, satu kelas sama dia atau enggak. Jadi Rahmanya dekat dengan dia dari kelas 8. Iya, Dari kelas 8. Nah, Rahma punya sahabat tadi dari kelas kelas 9 sih Bu. kelas 9 namanya. Oh, jadi Rahma tuh dekat dengan mereka dulu baru buat sahabat gitu. Tapi pas sudah di kelas 9. Nah, oke. Semuanya itu satu kelas di kelas 9. Enggak sih Bu, beda-beda. Beda-beda. Makanya dia berpikirannya yang gitu misalnya tadi ya karena gak sekelas, kalau mau sekelas ya gimana lagi sih, di kelas dia juga ada sih namanya Rahma, cuma kan beda orang gitu kan sama Rahma ya, beda sifat sih Iya. sama sifatnya Rahma. Nah, jadi yaitu apa namanya, dia punya sahabat sebelumnya kan. Nah, sebelum Rama kok bisa dekat dengan dia ini gimana? Ya karena kelas 8 itu kan satu kelas dulu. Nah, yang sama Hasbi itu dia tuh bertengkar gitu gara-gara cowok kalau nggak salah gitu. Jadi dia tuh kan si Febri si Sari itu sama udah punya pacar tuh Bu. Jadi pacarnya itu yang salah sahabatnya sendiri. Jadi musuhan dengan Jadi saya dia marah. Jadi dia marah. Itu memang Hasti yang marah atau sudah putus apa bagaimana? nggak tahu juga sih, dia kan nggak cerita sama orang. Oh, dia nggak cerita. Jadi dia nggak dekat lagi dengan Hasti sampai sekarang. Nah, jadi dia dekat dengan Rama sekarang. Tapi dia terlalu posesif. Kira-kira nih, Rahma tahu nggak sih kalau misalnya nih apa namanya, apa sih penyebabnya dulu di pas sebelum Rahma baru-baru deket nih, kok dia bisa sok posesif ke Rahma tuh, kira-kira apa penyebabnya? Mungkin kan dia posisi sih semenjak kelas 9 itu ya Bu, karena kami itu dekatnya kelas 9. Walaupun kelas 8 itu aku satu kelas gitu kan Bu, tapi ya dekatnya karena kelas 9 ini. Jadi kan mungkin karena dia tuh lihat Rahma sama sahabatnya lain terus gitu kan, jadi dia cemburu kalau kerja kelompok tuh harus ada dia gitu kan, dia kan nggak yakin sama Rahma gitu. Jadi ya ajak sih walaupun beda kelas gitu kan. Rahma kesel nggak? Perasaan itu sih ada sih Kesal. cuman ya diamnya aja. Rahma mau nggak kalau mengungkapkan kita pakai kursi kosong. Nah, di misalnya nih depan Rahma dia ngomong Rahma, apa yang mau Rahma ngomongin dengan dia? Ya kalau mau saja tuh ya jangan cemburuan gitu kan Bu, jadi orang harus saling percaya sama sahabat sendiri, harus sejati gitu kan, harus juga saling menjaga perasaan karena kan sudah sahabatnya lumayan lama gitu kan Bu. Ya itu aja sih Bu, harus berubah gitu kan, harus menjadi yang lebih baik lagi. Mau pengen ya berubah gitu kan Bu. Hari yang dulu tuh waktu kasus itu dia pendiam sih Bu, Dia dulu pendiam. waktu dia sama Nasi tapi nggak tahu sekarang ya berubah sih ya sama Nana, kan dia juga dekat waktu pas apa dia dekatnya sama Nana, saya kan sama-sama jadi gitu ya. Waktu
aku sering ngumpul berempat gitu kan Bu. Ya jadi buat sahabat dulu berempat gitu kan. Itu Fitri sama Mawar itu ngikut juga gitu kan. Itu Halimah sama Nur ngikut juga gitu. Sampai sekarang masih berapa gitu sih. Nah, terus kira-kira nih Rahma, kalau misalnya ada nih teman Rahma nih di depan Rahma, si Sari kan? Nah, si Sari di depan Rahma, apa yang mau Rahma ungkapin? Kalau mau ungkapin ya tuh harus Ke Sari langsung misalnya. Ini Sari di depan Rahma. jadi ibu sebagai Sari Iya. ya. Memang bilang ini sih Sari kamu berubah ya, jangan jadi iri terus dong sama Rahma. Kalau Rahma dekat sama yang lain kan kita tuh punya sahabat banyak gitu kan, jadi nggak boleh iri, harus saling jaga juga sih, dan harus saling ya harus saling percaya gitu satu sama lain, nggak boleh dengki gitu kan, walaupun punya sahabat banyak. Dia juga punya sahabat banyak sih Bu, jadi biasanya udah nggak apa-apa sih. Tapi kalau Rahma sendiri mau Sari itu berubah, nggak seperti yang ini sekarang. Kalau pengen Sari itu lebih baik lagi, yang dulunya pendiam kenapa sekarang jadi begini, sebanyak bekal sama Rahma. Tapi Rahma tuh nggak ada maksud dia loh Bu, dia tuh nggak tahu juga kenapa dia bisa berubah sampai sekarang. Dia masih diri sama Rahma gitu kan. Tadi aja pas Rahma mau ke sini ke rumahnya ibu, itu Rahma lihat Sari sama sahabat Rahma juga, cuman ya Rahma nggak singgah sih, tapi dia lewat, tapi Rahma lewat di depan rumahnya gitu. Jadi ya Rahma kasar gitu kan Bu, kan dianya agak senyum sapa sekali tuh nggak ada. Nah, terus misalnya dia jawab dari apa yang Rahma omong. Terus misalnya dia jawab gini, kan kamu sahabat aku, gitu. Seharusnya apa-apa tuh kamu ngomong ke aku, terus apa namanya, ajaklah aku gitu. Gimana menurut Rahma? Kalau jawaban Rahma, dia ngomong kayak gitu. Kalau ada kerja kelompok sih selalu gitu kan Bu, kalau ada pergi-pergi gitu kan punya urusan masing-masing gitu kan, jadi nggak harus ada dia. Kalau ada dia juga kadang tuh repot gitu, banyak ini orang mereka sama dia, dan nanti ujung-ujungnya nggak jadi deh ketemu sama sahabat yang lain. Terus misalnya nih dia ngomong lagi, kamu cemburu, iri kalau kamu tuh dekat dengan yang lain. Kalau masih sebenarnya juga cemburu kalau dia masih salingnya dekat sama yang lain, tapi kan harus memendam juga kan. Kalau dia sih masih salingnya sih ya bilang langsung tuh kan di depan sahabatnya Rahma, jadi sahabatnya Rahma yang satunya tadi itu pergi gitu kan dengan Rahma, jadi serba salah dia mau apa, jadi Rahma diam aja di depan sahabatnya gitu kan. Tapi juga ingin kan bersahabat sama yang lain, nggak harus sama dia aja kan, bosan gitu walaupun sama dia. Tapi kadang nggak senang juga sih sama dia tuh kan, itu ceritain tentang masa lalunya sama Asti. Nah, kalau misalnya nih itu bantu ya yang selama menyelesaikan masalah. Nah, kalau misalnya Rahma ngomong baik-baik ke dia, ngomong Rahma ke dia, gimana? Kalau itu sih kami selalunya biasanya asmara gitu bukan, karena pokoknya nanti udah bilang gitu katanya kamu udah gak sayang kayak sama aku gitu kan. Jadi kalau mau bilang gitu mungkin ya jawabnya udah gak enak didengar buat Rahma gitu kan Bu. Jadi nusuk gitu kan ke hati, jadinya ya macam aja sih Bu kalau dia bilang gitu. Tapi sekarang pasti itu nggak pernah baik sih gitu sama Rahma aku. Dia nggak pernah juga kalau, tapi kalau pasti masalah tugas itu terima kasih gitu kan Bu. Tapi kalau masalahnya itu kan memang itu enggak kan. Kemudian cuma tugas mau kemudian aku nggak tugas saja. Kadang enggak Enggak sih, karena mulai juga gitu kan Bu. Dan aku sambil yang ini gitu kan, dari rumah yang jauh juga dari komisi gitu. Tapi kan
jam motor juga gitu sama harga di bawah kan. Kalau orang udah misalnya beli minyak dan udah lalu buat sehari kayak gitu itu dia juga bilang kasih gitu. Tapi kalau masalah yang lain itu kayak kalau makan bilang biasa aja itu nggak mau dengerin. Oh, dia nggak dengar ya. Kalau misalnya nih lama kayak gitu terus itu terima nggak? Kalau dia lama gitu Enggak, kita jadi beban banyak makan. Kalau kadang kuat kan cuma sampai dari malam buat sehari. Kalau kurang dibalik itu kan nggak seberapa gitu. Kan minyak motor kan itu kan apa barang sehari. Kadang beban gitu kan kenapa gini jadinya padahal kan dulu nggak gitu jadinya. ada nggak yang ngerasa dia berubah Teman-teman yang lain tuh dia nggak dekatnya sama kita jadi nggak ada di kemarin gitu kan sama kita cuma yang lain jadi itu ya apa yang harus kamu lakukan gitu kan dia kalau nggak ada keputusan dia ya masalah juga gitu karena musuh ujung-ujungnya tapi kalau mungkin ya keputusan juga gitu kan kalau udah siapa yang buat masalah keputusan kan buat evaluasi diri aja ada itu kadang enggak gitu. jadi karena kalau misalnya ya dia ngomong baik-baik intinya nggak terima tapi coba sama bukan ngejauh kayak ngasih jarak dulu gitu aja supaya itu apa namanya agak terasa kok kamu jauh ya gitu. Aku nanti pasti ujungnya dia nanya kamu apa sih lagi ya kalau dengan aku pasti dia ngomong kayak gitu dia ya karena jawab kalau misalnya nggak kalau kayak gitu terus nanti aku nggak tahan lah gitu soalnya nanti kalau misalnya itu kamu keluarin dia udah marah tuh udah marah nah coba lama keluarin gitu baru kasih yang penjelasan Itu takutnya juga kan dia ngomong lagi lagi pada dendam tua saya nanti kalau dia nggak kuat jadi ya gimana gitu ya kalau dia mau baik dia nggak bisa mau baik itu dia lah nggak tahu juga sih kalau masuk dalam SMA nanti nggak tahu juga satu pas atau enggak kalau banyak juga yang masuk jurusan itu atau enggak kalau banyak yang masuk jurusan itu pasti sudah satu kelas itu kan ini duduknya sama lama karena sudah tadi duduknya sama kan dia ganti-ganti nggak sulit dia kadang sama lama sama lama itu nggak tahu juga apa yang dia bicarakan sama kita sama mereka berdua jadi yang nggak tahu itu ada banyak yang dia di kenal dia kalau emang nggak tahu apa dia mau memanfaatkan apa dari keluarnya gitu yang tidak tahu juga itu bagaimana karena udah keras tapi mau tapi coba karena apa pikirin lagi oke kalau itu tadi masih dulu mungkin dia marah tapi coba Rama dia kan dekatnya dengan Rama berarti Rama tahu caranya untuk rangkulnya dia itu gimana ya kan mungkin dengan Rama tahu kalau itu mungkin Rama tahu juga bagaimana cara ngomong dengan itu secara supaya dia tuh ngerasa kalau itu salah ya jadi anaknya tuh bermasalah gitu kan nggak bisa sekolah gitu jadi ya sekarang ini udah jaga jarak gitu kan karena ada kali sekolah lagi yang lalu gitu kan jadi udah tak kontakan lagi nggak ada jadwal lagi jadi udah sekarang udah jarang ketemu gitu bu jadi kalau ketemu tuh tetap aja masih gitu bu kan masih apa sih cemburu gitu ya sama dekat sama yang lain gitu jadi ya gimana lagi sekarang kan juga banyak kerjaan kan rumah juga ada kerjaan dia juga ada kerjaan udah nggak ada laki-laki gitu
banyak gitu kan Bu. Dan kalau ada kelas seperti saya tadi itu pasti dia cemburu juga gitu kan. Walaupun di HP udah nggak ada hubungan dekat lagi seperti dulu, tapi kalau ketemu kan masih bisa bicara gitu kan. Pasti dia masih lama gitu. Kalau kayak gitu kita sekarang lagi ini ya nggak deketan ya udahlah gitu karena nggak usah ada dia dulu dan kabar dia dulu karena itu semoga nanti pas masa SMK lama nggak sekolah kalau di sekolah nanti dia kan dia duduk dengan orang lain karena suka itu dia lama menyibukkan diri lama dengan kesibukan yang ada di sekolah biarin aja seperti itu. Terima kasih ya Bu caranya maupun solusinya buat anak. Semoga bisa bermanfaat buat anak dan mengharapkan bisa mengubahnya gitu. Menjadi apa yang kita inginkan. Nah, jadi gimana nih setelah kita curhatnya ke ibu? Rasanya sih senang gitu lalu dari sekolah kalau nggak ada kelas sama ibu yang nggak bisa sama siapa gitu kan. Kalau sama teman lain yang nggak tahu bisa juga mampu bisa gitu kan. Tapi mainnya juga beda pisan dengan sama gitu kan. Jadi ya kan bisa lihat sama ibu gitu. Jadi mainnya juga lumayan fresh gitu. Dia udah lega ya alhamdulillah kalau gitu. Nah, kira-kira nih kita akan kan tadi itu sudah ngasih solusi. Nah, kira-kira kalau kita akan melanjutkan masalah ini lagi, bahas masalah ini, apakah sudah selesai, apa sudah mulai ada perubahan atau belum ada perubahan? Kapan kira-kira? Kalau masukannya sih bulan kesehariannya tuh insya Allah sih besok gitu sudah melakukan sama dia titik atau kalau bisa hari Senin depan aja gitu Depan. melihat perubahannya beberapa hari sama sekali gitu. Oke, di Senin depan ya. Kalau itu kan karena waktu sudah 30 menit karena kan ini sudah mau belok masuk. Nah, jadi kita diskus kalau langsung 30 menit berarti kita cukupkan sampai di sini karena mau belok masuk juga. Jadi apakah ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih banyak kembali sudah mau lama gitu. Ya. Ya mau kelas dulu ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu.